Selamat pagi teman-teman dan Pak Greg, bertemu lagi dengan saya Adensyah Wijaya dengan NIM 21686. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan rangkuman mengenai pertemuan minggu lalu, yaitu masih di materi atau mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membahas konsep dasar bimbingan dan konseling. Dan sebelum kita membahas rangkuman saya ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena rahmat dan penyertaan-Mu yang masih Kau limpahkan bagi kami pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami anak-Mu ini hendak belajar. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami di sepanjang pembelajaran ini, dan apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami sesama dan kedepannya, amin. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, saya mungkin sedikit agak gugup karena udah lama tidak membuat video reaction ataupun tugas-tugas yang seperti ini lagi ya teman-teman dan Pak Greg. Oke, kita langsung saja ke ini konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama kita di sini akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling, lalu ada paradigma bimbingan dan konseling dan visi misinya. Oke, untuk pengertiannya, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau akar kata guin bermakna menunjukkan membimbing, membantu menemukan, mengatur, mengemukakan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntut. Jadi, bimbingan dapat diartikan membantu dan menentukan. Namun tidak semua bantuan dan tuntutan merupakan bimbingan. Bantuan yang bermakna hendaknya senantiasa memenuhi serangkaian syarat dan prinsip sebagai berikut ini. Syarat dan prinsip sebagai berikut ini. Bimbingan merupakan suatu proses yang kontinu, sistematis, berencana, dan terarah kepada satu tujuan. Bimbingan merupakan proses membantu individu, membantu secara bermakna, bahwa pembimbingan adalah aktivitas yang sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak satu dan pihak satunya. Misalnya tidak ada paksaan dari pihak sang konselor dan konsili. Bimbingan adalah bimbingan untuk semua. Maksud dari pernyataan ini bahwa bimbingan diberikan kepada individu dan yang membutuhkan dalam proses perkembangannya, yaitu individu seperti contoh yang ada seperti misalnya seorang siswa yang membutuhkan bimbingan di sekolah seperti itu. Mau bisa juga dilakukan dalam konteks di luar sekolah ya, seperti kayak yang orang benar-benar membutuhkan seorang bimbingan dan konsili. Misalnya saya membutuhkan bimbingan kepada Pak Greg bagaimana cara hidup saya yang benar untuk kedepannya ataupun masih dalam konteks berkuliah gitu. Bimbingan dan konsili ini bisa dipaparkan dalam berbagai pendekatan, seperti bisa pendekatan perorangan ataupun kelompok. Yang paling sering terjadi sih sepertinya yang seperti saya ketahui sih, mungkin perorangan, karena kepribadian orang itu tidak bisa ditebak oleh kita. Maksudnya kepribadian orang lain itu tidak bisa ditebak oleh kita. Ya karena kepribadian orang lain itu ya berbeda dengan kita. Misalnya seperti kita itu mudah bergaul contohnya, dan orang itu kayak dia itu bisa bergaul seperti kayak cuma satu orang, dua orang bilang ngobrol hanya dengan teman sebangkunya saja. Sedangkan di keramaian dia bakal minder ataupun tidak bisa berbicara karena dia ya orangnya tidak suka berbicara seperti itu di depan umum. Mungkin dalam konteks menyampaikan pidato ataupun presentasi bisa, tetapi kalau untuk dalam konteks pergaulan kan ada sih orang seperti itu. Mungkin ya 45-30% di Indonesia kayaknya.
Bimbingan konseling ini bisa menggunakan berbagai jenis media dalam aktivitasnya yang dilaksanakan dalam suasana asuhan yang formatif, yang dalam budaya ketimuran Indonesia suasana dikenal sebagai istilah tutwuri handayani ing madya wangun karsa dan ing ngarsa sung tulodo. Seluruh suasana yang bisa dikunjungi oleh suasana akrab, saling menghormati, saling mempercayai tanpa pamrih dan berdasarkan pada lingkungan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Untuk melakukan aktivitas bimbingan yang efektif dan efisien dapat dilakukan oleh personel yang dimiliki keahlian, keterampilan, dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan. Hal ini berarti bahwa aktivitas layanan tidak bisa dilakukan sembarang atau siapa saja, karena layanan bimbingan menuntut para pembimbingnya memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu. Dengan kata lain ya, karena bimbingan merupakan suatu profesi, maka pelaksanaan bisa dilakukan pribadi maupun kelompok, dan pasti ada sebuah tujuan dalam mencapai kenapa si A ini mau ingin melakukan bimbingan meminta tolong kepada si B ini. Misalnya seorang siswa ini meminta tolong gurunya untuk membimbing dia bagaimana tujuan hidupnya biar jelas. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dalam bimbingan dan konseling individu, tugas yang melaksanakan proses layanan bimbingan atau konseling disebut konselor, atau bisa disebut juga pembantu. Si pembantu anak ini untuk mencapai apa yang ingin dia capai dalam bimbingan yang dilakukan kepada seorang guru ini, yang bisa disebut di sekolah itu guru BK. Sedangkan individu yang diberikan layanan bimbingan dan konseling disebut konseling. Nah, teman-teman, konselor atau guru bimbingan dan konseling bukan masalah sebagai pemeran utama dalam menyelesaikan masalah konseling, namun berperan sebagai pembantu. Yang dimaksud sebagai berperan sebagai pembantu yaitu sang konselor, bukan sebagai pengambil keputusan. Dan ini juga bisa diartikan dalam tanda kutip, konselor juga tidak bisa mengambil keputusan akhir dalam sebuah penyelesaian, ataupun tidak bisa memberi arahan untuk ini itu ya. Dan itu tuh tergantung dari si anaknya, tergantung pada konsilinya. Jika dia sudah berkali-kali melakukan layanan bimbingan kepada si konselor, tetapi hidupnya sama saja dan tidak ada tujuan akhirnya, ya percuma. Jadi dia itu percuma melakukan layanan bimbingan kepada sang konselor. Nah, kita lanjut lagi. Hal ini bermakna bahwa proses layanan bimbingan dan konseling lebih mengacu pada peran aktif konsili sebagai individu yang dibimbing untuk memilih dan menentukan langkah apa yang akan dia pilih saat menghadapi masalah. Sedangkan pembimbing tidak lebih sebagai orang yang membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan kata lain, konselor yaitu adalah fasilitator, hanya untuk menemani si konsili. Dia sudah diarahkan untuk ini itu, tapi dia tidak melakukannya, ya udah, itu kan terserah mereka. Maksudnya terserah konsilinya bagaimana dia mau melakukan kegiatan kedepannya kayak mana, untuk misalnya dalam tanda kutip seperti misalnya dia nilai dia dalam persekolahan jelek nih, dia minta tolong nih sama ini, bagaimana sih agar nilaiku dapat bagus lagi, apa caranya dan apa saja langkah-langkahnya untuk mencapai sebuah nilai yang bagus. Maka ya seperti konselor menyatakan ke dia, kamu harus rajin belajar, kamu harus ini. Mungkin kamu harus berteman sama ini supaya nilaimu yang jelek itu dapat bagus lagi. Tetapi sang anak cuma iyain dan tidak melaksanakannya, ya
fasilitator juga tidak bisa menyalahkan. Maksudnya konselor juga tidak bisa menyalahkan. Sang anak mau atau tidak mau itu sih keputusan akhir dari sang anak itu. Karena tugas sang konselor yaitu hanyalah membantu dan mendampingi saja. Urusan akhirnya sih terserah kepada si anak itu, atau bisa disebut kepada sang konsili. Oke, lanjut teman-teman. Dari syarat-syarat dan prinsip-prinsip di atas, maka para ahli bimbingan dan konseling mendefinisikan bimbingan sebagai berikut. Menurut Setzer dan Stone tahun 1971 mengartikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk memahami dirinya sendiri dan dunianya, yakni sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Saya ambil salah satu saja. Mengapa? Karena saya suka dengan ini. Karena apa? Ya, individu diciptakan, maksudnya bukan diciptakan, sang konselor membantu sang konsili itu ya, yang pertama menurut saya yang paling penting nih, mampu memahami dirinya terlebih dahulu. Kalau dia belum bisa memahami dirinya sendiri, buat apa dia melakukan hal yang lain? Misalnya dalam arti menolong dulu, dia aja belum bisa menolong dirinya sendiri, mengapa dia menolong orang lain gitu? Pasti maksudnya, aku juga gak maksud ya. Oke, lanjut pengertian konseling. Ya lagi teman-teman, kita akan membahas pengertian konseling menurut Prayitno. Istilah konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin consilent, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima, memahami. Sedangkan Horby tahun 1958 yang dikutip Helen mengemukakan bahwa istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu to consult, give advice, yang berarti memberikan saran dan nasihat. Secara etimologis berarti pengertian konseling selalu mengikuti istilah bimbingan. Hal ini disebabkan oleh keintegralan kegiatan bimbingan. Konseling berdasarkan atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri konsili, yaitu atas dasar penghargaan dan harkat secara martabat konsili. Konseling merupakan situasi pertemuan tatap antara konselor dengan konsili yang berupaya menyelesaikan masalah konsili dengan membicarakan dan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Namun keputusan akhir terdapat pilihan dan penyelesaian masalah tetap di tangan konsili. Seperti yang tadi saya awal sudah bilang, maksudnya tugas dari konselor itu hanya membantu dan mengarahkan. Jika konsili tidak mau mengikutinya ya terserah dia, dan tidak mau melakukannya ya terserah dia. Dan juga keputusan akhir dari suatu bimbingan dan konseling itu ya di konsilinya, bukan di konselornya. Jadinya si konselornya tidak bisa memaksa si konsili harus ini itu. Jika sang konsili hanya pinginnya ini, ya udah, mau bagaimana lagi, kan malah jadi susah kayak gitu. Jadi kan ya intinya tidak ada, maksudnya pada kedua belah pihak ini tidak ada unsur paksaan ataupun terpaksa seperti itu ya teman-teman. Oke, paham kan? Paham pastinya. Oke, kita lanjut ke paradigma bimbingan dan konseling secara harfiah maksudnya teman-teman, saking bersemangatnya. Bermakna memperagakan atau mendemonstrasikan dalam Oxford English Dictionary. Paradigma diartikan sebagai model, pola, atau contoh. Paradigma juga sering mencari sebagai kerangka dikemukakan bahwa paradigma
adalah semua susunan kepercayaan, teknik, dan nilai yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Beberapa ahli mendefinisikan paradigma sebagai sistem rujukan menyeluruh dan mengarahkan aktivitas suatu masyarakat. Paradigma bimbingan dan psikopedagogis dalam budaya Indonesia. Pernyataan ini berarti bahwa paradigma bimbingan dan psikopedagogis dalam budaya Indonesia dalam pelaksanaan ini yang berkecimpung dalam dunia bimbingan dan konseling wajib menguasai materi-materi psikologi, baik psikologi umum, perkembangan psikologi, psikologi belajar, psikologi kepribadian, maupun psikologi sosial. Oke, kita lanjut. Dalam konsep dasar bimbingan dan konsili untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, secara ringkas dapat dirumuskan bahwa bimbingan dan konseling adalah terwujudnya kehidupan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan dan bantuan dalam pemberian dan dukungan perkembangan, atau bisa juga disebut pengatasan masalah agar sang individu ini berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Sedangkan misi yang dimaknai sebagai sebuah pernyataan yang menggambarkan visi. Dengan kata lain, misinya adalah cara untuk mencapai visi. Oke, saya akan bacakan misi dari bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama ada misi pendidikan, yaitu mendidik individu atau kelompok melalui pengembangan perilaku normatif dalam kehidupan sehari-hari dan efektif terkait dengan masa depan. Misi pengembangan, yaitu pengembangan potensi dan kompetensi individu ke arah perkembangan yang optimal. Lanjut, yang ketiga misi pengentasan masalah, yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah yang dihadapi individu, mengacu pada kehidupan sehari-hari yang intinya ya memfasilitasi supaya si sang konsili ini lebih efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari bab 1 ini untuk poin yang terakhir itu mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Untuk lingkup pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Bimbingan dan konseling pribadi, bimbingan dan konseling sosial, bimbingan dan konseling belajar, bimbingan dan konseling karir. Jadi dapat diartikan sang konselor ini bisa membimbing dan maksudnya memberikan bimbingan mengenai maupun kepribadian dia ataupun masalah sosial dia yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Bisa juga membantu sang konsili dalam proses belajar mengajar, dan bisa juga dalam karir, misalnya dalam bakat dia masih bingung dengan bakatnya nih. Saya punya suara bagus tapi kok saya senengnya dalam joget gitu kan, jadinya kan bingung. Harusnya sang konselor juga bingung, harus dikasih apa nih, harus dibimbing kemana nih. Dan itu menjadi tugas sang konselor. Baik teman-teman dan Pak Greg, terima kasih sudah mendengarkan rangkuman saya mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Walaupun dalam isinya tadi itu sedikit kurang jelas ataupun tidak jelas sama sekali, saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan bagi Pak Greg dan teman-teman. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini ya teman-teman, ini sudah malam akhirnya teman-teman, kita tutup dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami kepadamu karena rahmat dan berkat-Mu yang masih Kau limpahkan bagi kami di sepanjang kami tadi belajar. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus-Mu yang masih mau menerangi pikiran dan jiwa raga kami dalam pembelajaran tadi. Kiranya Kau senantiasa memberkati kami selalu. Ya Bapa, sebentar lagi anak-Mu ini hendak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kiranya Engkau mau menemani di sepanjang kehidupan kami ini, amin. Doa yang tidak sempurna ini kami atur kepadamu dengan pengasihan Kristus Tuhan kami, amin.
Seranto Francis Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman dan Pak Greg yang sudah mau mendengarkan mengenai isi rangkuman saya bab 1 ini dari halaman 1 sampai 24. Jika saya tadi ada salah kata yang kurang berkenan bagi Pak Greg dan teman-teman, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan berkat dalam. Selamat malam semuanya. Bye bye.